Puluhan tahun telah berlalu, ribuan teori bermunculan, FBI menyerah, tetapi satu pertanyaan masih menggema hingga hari ini. Siapa sebenarnya D.B. Cooper? D.A. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. Ini bukan hanya tentang pencurian yang sempurna, ini adalah misteri tentang identitas, eksperimen rahasia, dan kemungkinan bahwa pemerintah Amerika sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ini juga bukan sekedar pembajakan pesawat, ini bisa jadi bagian dari proyek rahasia. Tanggal 24 November 1971, tepat sehari sebelum hari Thanksgiving, seorang pria dengan jas hitam, dasi, dan koper menaiki penerbangan Northwest Orient Airlines dari Portland ke Seattle. Tiketnya dibeli tunai, namanya tertera sebagai Dan Cooper. Ia memilih kursi 18C, duduk tenang, menyalakan rokok, dan memesan bourbon. Ia nampak seperti penumpang biasa, sampai saat di mana ia menyerahkan secari kertas ke pramugari. Di dalamnya tertulis, I have a bomb. pramugari melihat koper. Di dalamnya tampak kabel, baterai, dan 8 batang silinder merah menyerupai dinamit. Cooper menuntut 200.000 US dalam uang tunai, 4 parasut, dan truk bahan bakar siap di Seattle untuk penerbangan lanjutan. Pihak berwenang menuruti kemauan Cooper. Cooper lalu membebaskan penumpang setelah mendarat di Seattle, lalu memerintahkan pilot dan kru untuk terbang lagi menuju Mexico City. Di tengah penerbangan kedua, di atas hutan lebat Washington, Cooper membuka tangga belakang pesawat, lalu meloncat ke dalam kegelapan malam, membawa uang tanpa jejak. FBI lalu meluncurkan operasi besar-besaran. Wilayah pencarian mencakup ribuan hektar hutan. Puluhan tersangka diinterogasi. Teori demi teori bermunculan. Apakah ia selamat? Apakah ia tenggelam? Apakah ia bekas militer atau intelijen? Hingga tahun 1980, seorang bocah bernama Brian Ingram menemukan sebagian uang Cooper terkabur di tepi sungai Columbia. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari 200.000 US dollar. Sisanya hilang selamanya. Pada 2016, FBI secara resmi is no longer hunting the mysterious hijacker known as D.B. Cooper. Into the hijacker known as D.B. Cooper is closed. The FBI says it's closing the case on one of the greatest mysteries of the 1970s. mereka menyebutnya sebagai satu-satunya pembajakan udara yang tidak pernah terpecahkan di Amerika Serikat. Tetapi, apakah benar begitu? Beberapa peneliti independen percaya, Cooper bukanlah pencuri biasa. Ia adalah bagian dari program rahasia milik pemerintah. Bukti-buktinya, ia tahu soal Boeing 727 dan fitur tangga belakang. Ia mengenal rute penerbangan dan struktur kabin. Ia tidak panik, tidak ragu, bahkan sopan dan tenang. Dan yang terakhir, ia meminta parasut dalam jumlah aneh. 4. Seolah ingin mengecoh. Hal ini memunculkan dugaan Cooper mungkin ada bagian dari proyek eksperimental pemerintah yang menggabungkan pelatihan militer, psikologi, dan pengendalian pikiran. Dan disinilah nama MK Ultra mulai muncul. MK Ultra adalah program CIA rahasia yang berjalan sejak awal 1950-an. Tujuannya mengembangkan teknik pengendalian pikiran melalui hipnosis, obat-obatan, LSD, penyiksaan, dan trauma. Ribuan eksperimen dilakukan, banyak diantaranya tanpa izin dari subjek, hingga beberapa subjek kehilangan memori, menjadi gila, atau berubah sepenuhnya. Yang lebih menakutkannya lagi, beberapa laporan menyebut adanya pelatihan untuk menciptakan super agent atau manusia yang bisa diprogram untuk menjalankan misi tanpa ingatan sadar. Apakah D.B. Cooper adalah salah satunya? Deskripsi Cooper menunjukkan seseorang yang sangat terlatih, mengetahui psikologi manusia, menjaga emosi, dan memahami sistem aviasi secara teknis.
Satu-satunya jenis orang dengan kemampuan seperti ini adalah seseorang yang dilatih untuk menjadi tidak terlihat, seseorang yang pernah menjadi alat. Beberapa mantan agen CIA anonim yang diwawancarai menyebut nama-nama yang dihapus dari catatan sipil di awal 70-an. Salah satu dari mereka punya profil identik dengan Cooper. Lalu, mengapa Cooper melakukan semua ini? Uang atau misi? Beberapa teori menyebutkan pembajakan ini adalah uji coba, sebuah simulasi operasi infiltrasi yang dijalankan CIA untuk mengukur efektivitas agen program MK Ultra. Dan ketika misi selesai, ia mungkin diberikan identitas baru, dikirim ke luar negeri, atau digunakan kembali untuk misi berikutnya. Jejak Cooper tersebar di antara fragmen kecil sejarah, uang yang ditemukan anak kecil, deskripsi samar, wajah tua tak dikenal kerumunan, dan satu hal yang paling mengganggu. Dalam arsip rekaman suara Presiden Nixon yang bocor tahun 1972, terdapat potongan dialog. There are operations the public must never know about, even if it flies right over them. Apakah itu kebetulan atau peringatan? D.B. Cooper bukan hanya legenda. Ia adalah simbol, sebuah teka-teki hidup, potongan dari rencana besar yang belum kita pahami. Mungkin ia masih hidup, atau mungkin ia tidak pernah benar-benar ada. Karena dalam dunia operasi rahasia, realita bukan ditentukan oleh kebenaran, tetapi oleh apa yang bisa dibuktikan. Dan Cooper memastikan tidak ada yang bisa dibuktikan.